Forum Rakyat Peduli Bangsawan Negara Kalimantan Selatan menyampaikan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi wan nepotisme yang terjadi di berbagai sektor, terutama terkait pengadaan barang wan jasa yang diduga penuh persekongkolan wan monopoli di wilayah Kalimantan Selatan. Forum Rakyat Peduli Bangsawan Negara Kalimantan Selatan menyampaikan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi wan nepotisme yang terjadi di berbagai sektor, terutama terkait pengadaan barang wan jasa yang diduga penuh persekongkolan wan monopoli di wilayah Kalimantan Selatan. Penyampaian aspirasi yang dilakukan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Jalan DI Panjaitan Banjarmasin Tengah ini mendapatkan pengawalan oleh petugas kepolisian jelang tengah hari Kamis 24 Oktober 2024. Tuntutan yang disampaikan diantaranya terkait kasus dugaan obstruction of justice dalam penanganan perkara korupsi tukar guling lahan sawit di Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, dugaan pungutan liar di lingkungan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, dugaan korupsi dalam proyek pengadaan warning light tenaga surya senilai 8,9 miliar rupiah, dugaan kecurangan dalam pembangunan halte sungai di Rumah Sakit Sultan Suryansa Banjarmasin, serta pelanggaran dalam pengalihan tanah wakaf di Murung Halinau nang dijual secara kadasah wan dugaan pungli dalam pengurusan izin AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan. Ditangkap kemudian diadili. Ini sudah hampir setahun lebih kasus ini berjalan. Bahkan kami juga belum mendengar 2 orang yang berinisial P dan D ini ditangkap. Ada apa? Betul. Belum lagi yang turut serta menikmati duit korupsinya. Betul. Serta ikut serta menghalang-halangi penyidikan orang yang itu adalah oknum LSM berinisial A dan B, bahkan sampai jadi ongkang-ongkang di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Bahkan kemarin mereka ada di KPK. Ada apa? Orang yang jelas-jelas salah, orang-orang yang jelas-jelas melakukan menghalang-halangi penyidikan, menikmati duit korupsi, tidak diproses secara hukum. Betul. Jadi kami mohon kepada pihak Kejaksaan di Kalimantan Selatan agar memerintahkan, sekali lagi kami mohon kepada Kejari Batola untuk segera secepatnya melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor. Betul. Kalau P dan D tersebut ditangkap, segera tangkap. Betul. Ada aparat kepolisian yang membantu. Kami yakin mereka juga akan menangkap mereka-mereka yang bersalah tersebut. Jangan sampai hukum kita ini dikatakan orang mandul. Jangan sampai orang-orang yang berbuat salah tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Karena kasus-kasus yang besar seperti ini tidak ada proses hukumnya, tidak ada kelanjutannya. Itu yang pertama, Pak. Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalimantan Selatan Agung Pamungkas SHMH menyatakan terima kasih atas dukungan warga dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kalimantan Selatan. Dari pertemuan kemarin Pak Dinjaya, kita sudah melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap proses penanganan perkara di Kejari Batola. Informasi terakhir Pak Dinjaya, ini persiapan untuk tahap 2. Dalam arti di sini mau ada kegiatan tahap 2, dalam arti di sini penyidik nanti akan untuk persiapan untuk dilimpahkan ke persidangan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak Kasih Intel, Pak Amidu selaku ketua penyidiknya sudah memberikan informasi mau persiapan tahap 2. Jadi mohon kesabarannya dari pihak Pak Dinjaya karena memang suatu proses hukum perlu tahap-tahap dan perlu strategi yang matang sehingga nanti untuk di persidangan kita sukses dapat membuktikan dan dapat banyak tuntutan berhasil. Jadi yang pasti kita informasikan persiapan tahap 2. Jadi seperti tadi tidak mandek Pak Dinjaya penanganannya. Yang pasti kita dari Kejaksaan Tinggi akan selalu mengawal dan mendampingi. Kemudian selanjutnya untuk beberapa aspirasi pengaduan baik ini dari tidak lanjuti dalam arti hal inilah di dalam hal pengumpulan data dan istilahnya fakta di lapangan. Kemudian kalau yang lain-lain mungkin baru ya Pak Jaya, mungkin nanti seperti biasa nanti kita minta data untuk kita laporkan di BNSP. Yang pasti sebagian sudah berjalan Pak, langsung ditindaklanjuti oleh tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi untuk tanah wakaf sama ikan liar, dalam arti sedang berproses.
Jadi laporan-laporan dari Pak Dijaya mohon kiranya nanti selaku pelapor kita untuk mempertanyakan tindak lanjutnya. Pasti kita akan selalu menginformasikan langkah-langkah yang diambil. Yang pasti tadi yang pertama kalau dari Batola sedanglah proses persiapan tahap 2 untuk 2 tersangka ini, dan yang 2 ini sedang berjalan dan langsung ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Sebelum saya akhiri, saya juga kembali mengucapkan terima kasih. Ketua Forum Rakyat Peduli Bangsa Wan Negara Kalimantan Selatan, Dinjaya Wahitokon di Prima TV menyatakan permasalahan harus menjadi perhatian dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Bila nantinya kurang mendapatkan perhatian, maka kada segan-segan dugaan korupsi ini akan disampaikan kepada KPK. Insya Allah ini kalau tidak berlanjut, kami akan ke KPK dalam waktu dekat. Kami akan ke KPK karena banyak hal-hal di Kalimantan Selatan yang kami kira harus dilaporkan di KPK. Nah, yang selanjutnya itu adanya proyek yang bernilai 8 miliar lebih di Dinas Perhubungan atau yang berada di kilometer 17, kantor di kilometer 17, itu masalah lampu bersuar warning light tenaga surya yang dilakukan oleh salah satu oknum koruptor, maksud kami kontraktor yang tidak sesuai spek. Nah, inilah beberapa hal yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan adanya aspirasi kami ini segera memproses apa-apa yang kami sampaikan. Karena kalau dia diproses, dipastikan korupsi akan berkembang dan berkembang terus di Kalimantan Selatan.